Lama banget. Udah busuk. Ya kali ini model apaan sih? Masa baju gue kayak gini semua? Sumpah gue kapan belanja baju kayak gini? Fix kayak badut. Kenapa baju gue jadi kayak gini ya? Pokoknya gue harus tampil sekeren mungkin besok. Tapi masa baju gue jadi out of style kayak gini? Udah gak hype sama sekali. Gue terakhir shopping kapan ya? Sama sekali gak ada satupun yang bagus. Pangeran, lagi ngapain kamu? Kok sampai berantakan kayak gini semua baju-baju kamu? Ya ini Pak, aku tuh besok ada party. Terus aku bingung deh, masa baju aku jadi gini semua? Gayanya jelek-jelek banget, udah out of style. Pak, kayaknya aku besok harus belanja deh. Siapa yang party? Cewek apa cowok? Ya cewek dong Pak. Adalah murid baru gitu. Orangnya cantik, keren, mobilnya Pak, mobil sport juga. Persis kayak punya aku, build up. Namanya Aurelia Francesca. Anak siapa emangnya dia? Ya mana aku tahu anak siapa Pak. Tapi yang jelas dia kayaknya dari kalangan kayak kita deh. Rumahnya aja di Pondok Indah, di Jalan Alamanda nomor 3. Makanya aku harus tampil keren banget nih di acara dia besok. Pak, aku minta credit card ya. Aku besok mau shopping. No problem. Thank you, Pak. Ini keren nih kayak gini. Sepertinya Pangeran tertarik sama anak baru itu. Sebenarnya siapa dia? Aku harus cari tahu. Halo, Rizka. Coba kamu cari tahu anak yang namanya Aurelia Francesca. Rumahnya tuh di Jalan Alamanda 3, daerah Pondok Indah. Ya, kamu cari tahu asal-usulnya, latar belakangnya sama orang tuanya. Kalau udah dapat, kamu kasih tahu saya segera ya. Oke. Habis ngapain, Pak? Ternyata segitu keponya Papa sama si Aurel sampai nyuruh orang buat nyari tahu tentang dia. Ya itu semua demi kamu. Papa cuma pengen tahu aja. Sebenarnya anak baru itu pantas nggak sih untuk berteman sama kamu? Itu aja. Sip. Papa tenang aja. Aku bisa jamin kok. Si Aurel ini 180 derajat berbeda sama cewek halu itu. Dari penampilan, gaya, kelas, jauh Pak. Bagaikan bumi sama langit bedanya. Dan aku yakin si Aurel ini dari kalangan kita. Ya paling nggak selevel lah. Makanya kalau aku ntar PDKT sama dia, pasti Papa aku kenalin. Bagus kalau gitu. Gue mau ngucapin makasih. Lo udah mau bantuin Putri. Santai aja, Riz. Hitung-hitung ini rasa terima kasih gue ke Putri dan rasa bersalah gue ke dia tentang kesalahan gue di masa lalu. Apalagi kan dia sahabat lo. Masa nggak gue tolongin? Makasih ya, Riz. Lo udah mau percaya lagi sama gue. Sama-sama.
Putri mana ya, Mi? Belum datang-datang. Bentar lagi kali, Pi. Malam, Bu. Pak, Malam, sayang. Iya. Urusan kamu udah selesai, Put. maaf ya kalau aku pulang kemalaman. Nggak apa-apa. Kamu kan udah izin sama Ibu. Ya udah, aku ke kamar ya. Put. Pipi mau bicara sebentar. Bisa? Duduk. Ada apa, Pak? Didi sama Ibu lagi ngapain tuh sama cewek asongan? Kayaknya mereka lagi ngomong serius deh. Mending gue nguping aja deh. Mel, ngapain juga lo di situ buat ngupingin pembicaraan kita? Mendingan lo keluar kali. Mel? Kamu belum tidur? Iya tadi sih aku udah tidur tapi aku kebangun gara-gara haus. Jadi aku mau ambil air deh. Putri pasti dengar suara hatinya Mel. Makanya dia tahu kalau Mel lagi ngintip dan menguping kita. Terus kalau mau ngambil minum kenapa masih berdiri di situ coba? Iya tadi gue merasa haus tapi sekarang hausnya udah hilang. Kayaknya gue mau balik lagi deh ke kamar. Night all. Kok Putri bisa tahu ya kalau gue lagi mau nguping? Padahal kan gue nggak bikin suara apa-apa. Ya ampun, gue jadi nggak bisa nguping deh. Padahal sumpah ya gue tuh kepo banget. Ya, semoga aja nanti Didi bilang ke Asongan kalau misalnya pangeran yang lagi deketin gue. Biar si Asongan pikir bukan gue yang deketin dia. Put, kemarin Mimi sempat bilang sama Pipi kalau kamu katanya mau pindah ke kontrakan yang lama ya. Apa benar? Iya Pak, aku sempat punya pikiran itu. Kalau bisa jangan ya. Gini, kalau kamu ada yang merasa nggak nyaman di rumah ini, kamu bicara sama Pipi. Kamu utarakan semuanya. Kita cari jalan keluarnya. Ya? Put, kita ini sekarang sudah jadi keluarga sayang. Jadi apapun harus terbuka. Ya? Kalau aku keluar dari rumah ini, Bapak pasti bakalan sedih dan kepikiran. Aku nggak boleh ngelukain perasaan orang sebaik Bapak. Pipi minta kamu jujur sama Pipi. Sebenarnya yang bikin kamu gak nyaman di rumah ini apa karena Mel? Permisi Non Mel. Kenapa, Bi? Non dipanggil sama Bapak. Bapak mau ngomong sama Non. Permisi ya Non. Oh my gosh, kenapa Didi pengen ngomong sama gue ya? Kira-kira mau ngomongin apaan ya? Kok gue jadi deg-degan gini sih? Didi mau ngomong sama aku. Iya, jadi manggil kamu sebenarnya sih ini untuk kalian berdua. Anak-anak Pipi yang paling Pipi sayang, kalian kan sekarang sudah jadi keluarga. Pipi pingin sekali kalian berdua ini akur dan tidak ada perpecahan sama sekali. Wait, sorry nih Dad. Didi mau ngomongnya ke arah kemana ya? Kok perpecahan? Emang aku sama Putri kenapa, Dad? Lo gak usah pura-pura gak tahu deh, Mel. Mendingan lo jelasin aja sama Bapak. Lo bohongin gue soal apa? Put, emang kapan gue bohong sama lo sih? Lo bilang sama gue, lo mau foto produk endorse lo. Padahal lo pergi sama pangeran.
Dan lo juga bilang sama anak-anak kalau pangeran itu ngejar-ngejar lo. Itu semua apa namanya kalau bukan bohong? Ya emang gue bohong tentang itu. Gue bilang ke lo kalau misalnya gue ada endorsean, padahal gue ketemu sama pangeran. Ya tapi kalau misalnya tentang pangeran kejar-kejar gue gak bohong. Itu emang beneran kok apa adanya. Emang pangeran deketin lo, Mel. Tapi itu semua karena lo kan yang nyuruh. Dan lo bilang kalau cara itu bakal berhasil ngejauhin pangeran dari cewek halu. Yaitu gue. Kok dia bisa tahu semuanya sih? How come coba? Lo kaget? Penasaran gue bisa tahu semuanya dari mana? Gue tunjukin sesuatu ke lo. Biar lo tahu kalau gue gak ngomong sembarangan. Ran, gue nanya sama lo. Terus rencana lo selanjutnya apa nih sama Mel? Lu serius nanyain gue itu, Tak? Lu pikir gue pacaran beneran sama Mel? Ya enggak lah, itu semua cuma pura-pura. Itu ide Mel. Dia bilang dengan gue pura-pura pacaran sama Mel, cewek halu gak jelas itu bakal jauhin gue. Ya kali, seorang pangeran pacaran sama Mel. Bukan selera gue. Lagian gue sebenarnya jijik banget tau harus pacaran sama dia. Wait. Mel, bisa jelasin ke Dedi apa maksud dari video dari pangeran itu? Mel, jawab! Dan gak ada yang perlu aku jelasin lagi kan? Didi udah lihat sendiri kemarin pangeran yang ngejar-ngejar aku. Lo apaan sih, Mel? Udah jelas kok, pangeran bilang kalau lo yang nyuruh dia. Dia juga terpaksa harus nelpon lo mesra-mesraan. Lo mau gue ulangin lagi bagian itu? Mel, kamu bicara sama Dedi beda loh, Mel. Nggak kayak begini loh. Maksudnya apa ini? Kok kalian jadi nyudutin aku kayak gini sih? Dan Dedi lebih percaya sama video itu daripada sama omongan anak Dedi sendiri. Mel! Put, kamu harusnya nggak terlalu keras kayak gitu dong ke Mel. Kamu harus inget loh kalau kalian itu kan Saudara. Iya, Bu, aku minta maaf. Aku minta maaf kalau tadi sikap aku terlalu keras sama Mel. Ya bisa, Mel juga kelewatan sih fake-nya. Maksudnya aku nggak apa-apa kok, Bu. Aku terima kalau dia nggak bisa terima aku sekarang jadi saudaranya. Tapi kan seenggaknya dia nggak perlu dong manfaatin situasi pangeran lagi amnesia. Iya. Ibu ngerti kalau kamu itu kecewa ke Mel. Tapi kekecewaan kamu itu jangan bikin kamu jadi ceroboh dong, Put. Ibu ngerti, tadi kamu itu kan keceplosan kan jawabin suara hati Mel. Iya, maaf ya, Bu. Put, kamu ceritain ibu dong. Sehari ini kamu kan jadi Aurel. Terus, gimana Put? Ibu kepo banget. Ibu tuh kalau kepo ya. Lucu tau gak, Bu? Ceritain, Put. Iya. Jadi Aurel itu sebenarnya seru sih, Bu. Dan melelahkan juga. Terus? Jadi Dinda sama Citra waktu di kampus tuh pura-pura juga, Bu. Dia kalau ngeliat aku kayak, wah keren banget Aurel gitu. Terus ada Rizky juga yang bantuin aku pura-pura kenal dari saudara gitu. Terus Tristan juga bantuin sampai Pak Regar. Yang nggak tahu aku cuma pangeran doang. Dia ngejar-ngejar aku mulu. Terus pangeran? Iya, aku cuekin. Ibu seneng banget kalau denger penyamaran kamu itu berhasil, Put. Ibu doain ya, pangeran tuh amnesianya cepet sembuh, sayang. Amin. Aku tuh banyak banget, Bu, yang bantuin. Dan mereka semua punya tugasnya masing-masing. Itu kenapa semuanya berjalan lancar. Kamu harus bersyukur ya, sayang. Kamu tuh punya teman-teman yang baik, yang selalu support kamu.